Pada cerita sebelumnya di komik 983, Duke Thomas yang sedang menyelamatkan seorang anak remaja yang diculik, tiba-tiba dia diserang oleh sosok yang misterius. Batman yang sadar bahwa untuk menghadapi musuhnya tersebut, dia harus merekrut anggota baru dan itu tentunya bukan Bat Family. Seperti yang kita ketahui, keluarga kelelawar sudah dibubarkan. Kali ini dia merekrut seorang metahuman asal Metropolis yang bernama Jefferson Pierce alias Black Lightning. Dan pada saat Cassandra Cain ingin menjenguk Duke Thomas, dia dihadapkan oleh sosok yang menutupi kepalanya dengan helm. Dan cerita pun berlanjut pada video ini. Bagaimana selengkapnya? Pada video ini kita akan bahas bersama-sama. Check it out! Hai semuanya, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami tentunya lebih bersemangat untuk membuat video komik seperti ini. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya kami ucapkan bagi yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Follow juga akun Instagram DC Indonesia ya. Terima kasih. Cerita ini berada pada komik Detektif Komik 984 yang rilis pada tanggal 11 Juli 2018 dengan judul isu On the Outside Part 2, Batman's Karma. Di halaman yang pertama, kita lihat beberapa tahun sebelumnya di Markovia. Ada seseorang yang menemui wanita di Natamazar, seorang penjual di pasar gelap yang bernama Martina Dementieva, seorang tentara di pasukan khusus Markovian. Namun, dia berpaling dari angkatan bersenjata dan menjadi pedagang senjata ilegal. Ternyata yang dibeli oleh si pembeli misterius tersebut adalah sebuah helm yang dikabarkan sebagai perlengkapan alien dan bisa membaca pikiran. Lalu, si wanita penjual helm itu pun bertanya pada si pembeli misterius tersebut, untuk apa dia membeli topeng tersebut? Apakah untuk menghasilkan uang, menciptakan pasukan, atau untuk membunuh Superman? Lalu si pembeli misterius itu pun menjawab, untuk menciptakan keadilan di dunia ini. Lalu di halaman selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Gotham di masa kini. Meski dengan kemampuan bela dirinya yang mumpuni, Cassandra ternyata tetap kesulitan menghadapi sosok pria yang menggunakan helm misterius yang menyerangnya. Karena bisa membaca pikiran, ia jadi bisa menebak semua gerakan Cassandra dan mengantisipasinya. Sembari bertarung, pria misterius itu menjelaskan bahwa Cassandra sebenarnya penuh dengan kekerasan. Tidak seperti si bocah kuning alias The Signal, Duke Thomas, yang selalu kebingungan. Lalu dia pun menambahkan bahwa sebenarnya Cassandra tidak kebingungan, namun hanya takut akan dirinya sendiri. Dan di akhir halaman tersebut, si pria misterius itu pun mengklaim dirinya sebagai Karma. Sementara itu, Jefferson tiba di bandara kota Gotham. Batman menjemputnya. Saat ia sedang memberikan briefing singkat tentang apa yang harus dilakukan oleh Jefferson, Alfred mengabarinya tentang apa yang terjadi pada Cassandra. Lalu mereka berdua bergegas menuju ke TKP dengan menggunakan Batmobile. Di halaman selanjutnya, kita kembali ke pertempuran antara Karma dan Cassandra Cain. Di sana Karma berkata, "The Signal, Robin yang bergonta-ganti, semua itu tidak ada gunanya. Tapi Cassandra Cain seharusnya dapat yang lebih layak daripada yang diberikan oleh Batman." Lalu Karma pun mengajak Cassandra untuk bergabung bersamanya, karena Karma menganggap bahwa Cassandra lebih baik dari mereka yang disebutkan di awal. Namun Cassandra dengan tegas menolak tawaran dari Karma. Karma mengatakan, jika Cassandra menolak tawarannya, maka kematianlah yang pantas untuknya. Saat Karma hendak mengeksekusi Cassandra, saat itu pula lah Black Lightning menyerang Karma dengan kekuatan petirnya dan membuat tubuh Karma terpental. Saat Black Lightning memastikan kondisi Cassandra, Karma menyerang Black Lightning dan menunjukkan kekuatan barunya.
yang menyerap energi dari serangan Black Lightning. Ya, ternyata helm misterius tersebut bukan hanya bisa membaca pikiran, namun juga mampu menyerap kekuatan yang diterima dari serangan lawan. Lalu Karma pun tidak sampai di situ saja. Ia melanjutkan serangannya menggunakan granat Sonic Pulse. Tepat di belakang Karma, Cassandra melihat sosok Batman yang siap menyergap Karma dari belakang. Namun sayang, karena helm misterius tersebut memiliki kemampuan untuk membaca pikiran, sehingga Karma menyadari kehadiran Batman, dan dia pun menyerang Batman sebelum sempat menyergapnya dengan kemampuan Black Lightning yang baru diserapnya. Setelah melumpuhkan Cassandra, Black Lightning, dan Batman, Karma meninggalkan sebuah pisau tepat di hadapan Batman. Lalu Cassandra pun berniat menyerang Karma, namun Karma langsung menghilang menuju saluran bawah tanah kota Gotham. Di halaman selanjutnya, di Wayne Manor, Jefferson berbicara kepada Alfred yang membawakannya sarapan. Jefferson mengutarakan pendapatnya tentang Bruce yang merekrut anak-anak di timnya, berbanding terbalik dengan Jefferson yang selama ini selalu melindungi anak-anak. Tanpa banyak komentar, Alfred pun mengatakan bahwa Bruce menunggu Jefferson di atas. Bruce pun berterima kasih kepada Jefferson. Dia mengatakan jika Jefferson tidak di sana, Cassandra mungkin sudah mati. Jefferson menjawab pada Bruce bahwa anak-anak ini sebenarnya memerlukan terapi, bukan kostum. Bruce lalu terdiam dan mengiyakan pernyataan Jefferson. Dia menginstruksikan Jefferson untuk memimpin Duke Thomas, Cassandra, dan Barbara Gordon, sementara Bruce akan mengungkap siapa sebenarnya Karma. Jefferson menyanggah perintah Bruce untuk memimpin ketiga anak itu, bahwa mereka hanya akan mendengarkan instruksi dari Bruce. Bruce pun meminta Jefferson untuk menyampaikan permintaan maaf pada mereka, dan bahwa mereka hanya membuat Bruce menjadi lemah. Dan cerita On the Outside Part 2 pun berakhir. Akan berlanjut Batman Detective Comics 985. Oke lah teman-teman semua, akhirnya kita sudah berada di penghujung video. Bagikan tanggapan kalian mengenai video komik Detektif Komik isu ke-984 ini. Tulis komentarnya di bawah deskripsi video ini ya. Tekan tombol suka video ini dan share ke seluruh sosial media kalian, baik WhatsApp, Facebook, ataupun media sosial lainnya. Jaga kesehatan teman-teman dan tetaplah berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.